Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilisa Indrianti dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda asal mula Prasasti Munjul. Dahulu, perairan ujung kulon dikuasai oleh bajak laut yang menjadi ancaman nelayan di daerah itu. Pada saat bajak laut ingin merampok nelayan yang menumpangi perahu, bajak laut melihat dari kejauhan ada seorang kapal besar yang melaju ke arah mereka. Dan itu ternyata kapal milik kerajaan Tarumanegara. Ia merasa senang karena akan banyak harta yang ia dapatkan. Tak mikir waktu panjang, pemimpin bajak laut merintahkan untuk menyerang kapal kerajaan Tarumanegara itu. Pertempuran sangat sengit yang dipimpin oleh menteri dan dibantu dengan Laksamana. Dalam pertempuran itu, menteri, Laksamana, dan awak kapal tewas dan mayat-mayat dibuang ke tengah laut. Ada 2 orang nelayan yang sedang asik mancing di laut tersebut dan mereka melihat, "Hei, lihat ada orang hanyut." Tapi orang itu masih hidup dan hanya saja tubuh mereka yang luka amat parah. Sepertinya dia prajurit kerajaan. Kamu benar. Dan pada saat prajurit itu siuman, dia menceritakan tentang kejadian 1 minggu yang lalu. Kejadian tersebut adalah perampokan yang sangat benar-benar parah. Keesokan harinya, puluhan kapal menyerang. Puluhan kapal perang milik bajak laut itu mendekati dan mengepungnya. "Tolong, kapal kita diserang." Pemimpin bajak laut dan anak-anaknya terbangun dari tidurnya. Alangkah terkejutnya saat melihat puluhan kapal milik kerajaan telah mengepung kapal mereka. Kapal kita dikepung. Belum sempat mereka menyiapkan senjata, tiba-tiba terdengar bunyi trompet yang berbunyi. 3 kali trompet berbunyi, ratusan tombak dan anak panah meluncur ke kapal gerombolan bajak laut. Mereka pun dapat ditaklukkan sebelum pagi menjelang. Dari 80 anggota bajak laut, 27 orang diantaranya tewas, sedangkan sisanya menjadi tawanan kerajaan. Setelah suasana tenang, Wamana bersama Bima dan beberapa prajurit lain segera naik kapal bajak laut untuk mencari sisa-sisa gerombolan yang mungkin masih bersembunyi. Namun, tidak seorang pun ditemukan. Suara yang mencurigakan, "Cepatlah!" Ia kembali masuk ke kapal. Ternyata dugaannya benar. Ia menemukan seorang pria yang berseragam prajurit kerajaan yang baunya amis sekali. Ketika Wamana menanyainya, prajurit itu justru melompat ke laut. Namun, salah seorang dari tawanan itu memberitahukan mengenai
ciri-ciri pemimpin mereka, yaitu berbau amis dan berpenyakit asma. Setelah mendengar keterangan itu, rombongan sang raja segera bertolak menuju pantai Teluk Lada. Selanjutnya, mereka menyusuri aliran sungai Cidangiang hingga masuk ke daerah pedalaman. Untuk merayakan keberhasilan para pasukan kerajaan dalam menumpas gerombolan bajak laut, pihak kerajaan dan penduduk kampung akan mengabadikan peristiwa tersebut. Para prajurit serta penduduk setempat segera mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang bertugas memasak dan ada yang bertugas menyiapkan puluhan kerbau, yaitu laki-laki menyiapkan puluhan kerbau dan kaum wanita yang memasak. Saat tiba waktu makan siang dan beristirahat, Wamana dan Bima terlihat sangat senang melihat kegembiraan kita semua. Tidak berapa lama, terlihat barisan wanita hendak mengantarkan makanan untuk sang raja. Di antara mereka tampak seorang gadis cantik berjalan di barisan paling belakang, sedang membawa 2 buah kendi air minum. Kena kamu sekarang. Setelah itu, Wamana segera menendang kendi air yang dibawa gadis tadi hingga terpental dan pecah. Hai Wamana, apa yang kamu lakukan terhadap gadis itu? Hentikan leluconmu itu. Dengan napas tersengal-sengal, Wamana menjelaskan bahwa kendi itu berisi air minum yang telah dicampur racun. Ia juga mengatakan bahwa gadis itu berbau amis. Wamana mendengar penjelasan tersebut, sang raja langsung memerintahkan panglimanya untuk meringkus gadis jelmaan pemimpin bajak laut itu. Ia murka, meronta-ronta, sehingga Wamana yang berada di atas punggungnya pun terpental ke belakang. Bima pun segera melepaskan cekikannya hingga tubuh pria itu terjatuh dengan lunglai ke lantai. Prajurit, cepat ringkus dia. Setelah itu, sang raja memerintahkan para prajuritnya agar pemimpin gerombolan itu, maka sempurnalah penumpasan gerombolan bajak laut oleh pasukan kerajaan. Prasasti itu ditulis langsung oleh Raja Purnawarman dengan menggunakan aksara Pala dan berbahasa Sanskerta. Bunyi prasasti itu antara lain seperti Pikratayam Panipateh, Prabu Satya Parakarama, dan Narendra Pajabutena Crimata. Satu lagi Purna Varmana. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.